الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah beberapa waktu kita lama tidak berkumpul kembali di majlis ilmu karena terhalang bulan suci Ramadan juga, maka malam ini kembali kita bisa berkumpul di taman-taman sorga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat di taman-taman sorga, singgahlah di situ. Sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksud taman-taman sorga itu, wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, hilakul dzikr, orang yang berkumpul berhalakoh-halakoh dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti majelis ilmu. Jadi kita sedang berada di taman-taman sorga. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan saat mendekati kematian. Amalan apa saja itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah merupakan keyakinan kita kaum muslimin bahwa sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas dalam Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Dan kematian itu sesuatu kepastian, bukan sebuah angan-angan. Kalau cita-cita di dunia bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau kematian tidak bisa dicita-citakan, ataupun menolak cita-cita untuk tidak mati. Maka dari sini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian mengingatkan akan sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan kalian, bahkan memutus syahwat kalian. Itulah kematian, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bahkan sebagian para ulama sampai memberikan nasihat, terutama orang-orang yang usianya sudah menginjak 40 tahun, atau boleh jadi lebih daripada 40 tahun. Apa kata mereka? Idza balagal abdu al-arba'in faqad qada manasikal ajal wa lam yabqa illa al-inhidar ila al-watan. Wa idza balagal abdu sittin faqad a'dzara Allah azza wa jalla fil ajal. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, a'dzara Allah ila imri'in ukhira ajaluhu hatta balagha 60 sanatan. Kata ulama salaf, apabila seorang hamba sudah mencapai usia 40 tahun, berarti sudah dekatlah ajal dia, dan tidak tersisa kecuali dia harus berhati-hati bahwa dia sedang menuju kepada kematian. Dan apabila seorang hamba sudah sampai di usia 60 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan uzur kepadanya dalam ajalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allah memberikan uzur kepada seseorang yang usianya sudah sampai 60 tahun. Artinya 60 tahun itu sudah sampai kepada angka yang disabdakan Rasul, bahwa umatnya akan berkisar umurnya antara 60 sampai 70 tahun saja. Tetapi sekali lagi, bahwa usia itu bukan patokan orang itu dekat dengan mati. Karena banyak juga orang-orang yang di usia 10 tahun dia mati, di 20 tahun dia mati, di 30 dia mati, dan begitu seterusnya. Karena kematian itu merupakan rahasia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada seorang sahabat namanya Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Ya Tariq, wahai Tariq, kata Rasul, ista'id lil mauti qabla nuzulil mauti. Persiapkan hidupmu untuk kematian sebelum datang kematian. Dari sini kita tahu bahwa banyak orang yang melalaikan kematian, padahal kematian itu, kata para ulama, adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada yang menakutkan melebihi kematian. Tapi walaupun demikian, banyak manusia melalaikan tentang kematian, kan? Tentu sebabnya dua. Pertama, karena dia tidak yakin peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Dan yang kedua, karena dosa yang menumpuk dalam badannya sehingga terlalaikan mengingat dari kematian. Orang kalau tidak yakin akan peristiwa setelah kematian, pasti dia lupa dia akan mati. Tapi orang yang kemudian dia ingat bahwa setelah kematian masih ada kehidupan, di sana ada alam barzah, setelah alam barzah di sana ada alam akhir sampai kepada neraka dan surga, pasti hidupnya akan dibayang-bayangi dengan kematian. Begitu juga orang-orang yang menumpu-numpu dosa. Rata-rata orang-orang yang menumpuk dosa itu lupa dengan kematian. Tapi orang yang dekat dengan Allah, menjauh dari dosa, maka hidupnya akan dibayang-bayangi dengan kematian, sehingga dia akan persiapan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Maka kajian di malam hari ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wa jalla, ada beberapa amalan yang disarankan atau dianjurkan oleh para ulama bagi orang-orang yang sudah dekat ajal. Tentu kita tidak tahu dekat jauhnya ajal kita, kan?
Kita tidak tahu apakah kita sudah dekat ajalnya ataupun tidak, karena memang ciri-ciri kematian yang pasti itu tidak ada. Kalau ada orang mengatakan bahwa tua itu ciri kematian, tidak bisa kita katakan seperti itu. Banyak juga anak muda yang meninggal sebelum mereka tua. Kalau ada orang sakit parah dikatakan ciri tanda mendekati kematian, belum tentu. Banyak orang sehat juga rupanya lebih dulu mati dibandingkan orang sakit. Tetapi maksudnya di sini adalah orang-orang yang sudah melihat keumuman manusia, umpamanya usianya sudah 60 atau 70 tahun, artinya kan sudah dekat dengan kematiannya, walaupun tidak ada tanda-tanda yang pasti. Karena Nabi SAW membatasi usia umatnya 60 sampai 70 tahun kan. Artinya kalau orang usianya sudah di atas 60 tahun berarti dia sudah dekat dengan kematian. Atau orang yang sakit parah, apalagi diponis oleh dokter bahwa rata-rata penyakit seperti itu sulit obatnya dan rata-rata kalau ditangani tidak selamat. Ya mungkin kita bisa melihat kepada peristiwa-peristiwa seperti ini. Lalu amalan apa saja yang disarankan oleh para ulama bagi orang-orang yang sudah dekat ajalnya? Pertama, at-taubatus shadiqah. Maka orang yang seperti ini bersegeralah untuk bertobat dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bertobat sebelum dua waktu yang menghalangi orang untuk bertobat. Apa dua waktu orang yang menghalangi tertolaknya atau ditolaknya tobat? Pertama ketika nyawa di kerongkongan, dan yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat. Maka walaupun dia bertobat kepada Allah, maka tobatnya ditolak. Dan itu disabdakan Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Lihat Fir'aun laknatullah, ketika nyawa Fir'aun itu ditenggorokan, ketika hampir tenggelam, dia sempat bertobat kepada Allah dan dia mengatakan amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman sebagaimana orang-orang Bani Israel beriman kepada Musa dan ajarannya. Tapi apalah gunanya Fir'aun bertobat? Karena nyawa sudah di kerongkongan kan? Tetap saja tobatnya Fir'aun ditolak. Makanya sebelum nyawa di kerongkongan, kata para ulama, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memperbanyak tobat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jalan menuju husnul khatimah. Maka orang-orang yang dekat ajalnya bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya perbaiki yang tersisa dalam hidupnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dengan itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang sedang dilakukannya dan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Itulah yang dinasihatkan kepada seorang laki-laki oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika ada seorang laki-laki ditanya oleh Hasan al-Basri, kam umruka ya fulan, berapa usiamu wahai fulan? Maka orang ini mengatakan situna sanatan ya imam, 60 tahun wahai imam. Kata Hasan al-Basri, kalau begitu perjalananmu sudah jauh dan sudah mendekati finishnya dan sudah akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya imam, kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya fulan, tahukah tafsir daripada inna lillah wa inna ilaihi raji'un?
Maka orang ini mengatakan, tidak ya Imam, idzan fassir lana, kalau gitu tafsirkan apa maknanya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, inna lillah, artinya inna lillahi abdun. Ketika kita katakan inna lillah, sesungguhnya kita datang dari Allah, maknanya kita ini datang dari Allah sebagai hamba. Kita ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada tuannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seorang hamba, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah, maknanya kita harus mempertanggungjawabkan kehambaan kita di dunia saat kematian kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita seorang hamba dan kehambaan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala setelah kematian kita. Maka orang ini mengatakan, ya Imam, kalau kita akan dihadapkan di hadapan Allah, kira-kira nih, apa yang bisa meringankan kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbaiki hidupmu yang tersisa, Allah akan ampuni dosamu yang sedang dan yang telah kau lakukan. Artinya bahwa orang-orang yang dekat ajalnya, entah dia sakit parah atau usianya sudah tua, maka sisa daripada usia yang ada itu, bertobatlah kepada Allah. Gunakan semaksimal mungkin, gitu maksudnya, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ketakwaan kita yang ketika kita sehat kita tidak lakukan, ketika sakit kita lakukan, yang ketika di masa muda kita lalaikan, ketika di masa tua kita rajinkan ibadah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah alamat taubat. Bukan hanya memperbanyak istighfar lisannya, tapi juga raganya juga menyibukkan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, at-tahallul minal madzalim, lepaskan sesuatu yang menjadi beban bagi diri kita dari kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau memang semasa kita sehat kemudian sekarang sakit parah, kalau kita pernah melakukan kezaliman kepada manusia, entah mengambil hak mereka, kembalikan. Nabi SAW bahkan di akhir hayatnya, bayangkan, ketika itu Nabi SAW berada di puncak karirnya, di puncak kepemimpinannya. Mekah dan Madinah sudah berada di tangannya, semua sudah masuk Islam di zaman itu. Artinya Nabi SAW sudah melaksanakan tugas sebagai seorang Nabi, tinggal menuju ajalnya saja. Ketika di khutbah terakhir, dan setelah itu tidak ada khutbah lagi, Nabi SAW naik ke atas mimbar. Di antara wasiat Nabi SAW apa? Man kuntu dharabtu dhahran, barang siapa yang ketika itu, kata Rasul, aku pukul pundaknya, fahadha dhahri falyaqtas minni, nih punggungku, silah. Man kuntu syatamtu irdan, fahadha, dulu mungkin di antara kalian ada yang kucaci maki kehormatannya, ada yang kuhina dia, ada yang kurendah, ada di hadapan kalian, qisas. Wa man kuntu akhadtu malan, kata Rasul, atau mungkin dulu aku tidak perasa mengambil harta kalian, fa hadza mali falyakhudh minni, ini hartaku, ambil sekarang. Lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan ini ujung hayatnya ini. Karena setelah khutbah ini Rasul tidak, Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Rasul mencontohkan satu amalan apa? At-tahallul minal madzalim, melepaskan seluruh kezaliman-kezaliman
yang pernah dilakukannya. Maka orang-orang yang dekat ajalnya, lepaskan kezaliman-kezaliman itu. Kalau kita pernah menggibah orang, minta maaf kepada orang yang digibahinya. Kalau pernah menghina orang, minta ambil barangnya, kembalikan barangnya kepada dia. Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Bukhari mengatakan, "Man kana lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amal madlamatihi wa illam takun lahu hasana ukhida min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Apa kata Rasul? Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik kehormatannya atau sesuatu yang lainnya, maka mintalah kehalalannya sebelum datang di mana dinar dan dirham tidak ada manfaatnya. Kalau dia memiliki amal saleh, kemudian dia melakukan kezaliman kepada orang lain, maka amal itu akan diberikan kepada saudaranya sebatas kezalimannya. Tapi kalau dia tidak memiliki amal saleh, maka akan dibebankan dosa saudaranya kepadanya. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata Rasul. Orang yang datang pada hari kiamat membawa segudang pahala, tapi di nampar orang, menyakiti orang, mengambil darah orang, mengambil harta orang, dan begitu seterusnya. Akhirnya dipertemukanlah orang zalim dan orang yang dizalimi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kehidupan ini hanya satu kali, ikhwan, kalau seandainya kehidupan dunia ini hanya satu kali, tidak ada kehidupan setelah kematian, tentu kita katakan Allah tidak akan adil. Dan memang Allah tidak adil kalau kehidupan itu satu kali. Tapi kehidupan itu bukan satu kali, tapi kehidupan itu dua kali. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut dua kata hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian bisa kufur, kata Allah? Dulu kalian tidak ada, kemudian kami hidupkan, kata Allah. Setelah kami hidupkan, kemudian kami wafatkan, kata Allah. Setelah kami wafatkan, kemudian kami hidupkan kembali, kata Allah. Dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Dalam ayat ini Allah menyebut dua kata hidup. Kehidupan pertama tentu kehidupan dunia, dan kehidupan kedua tentu kehidupan akhirat. Kalau tidak ada kehidupan akhirat, hanya ada kehidupan dunia, kita katakan bahwa Allah tidak pernah adil selamanya. Karena di dunia ini banyak kantor-kantor pengadilan. Ada preman membunuh ustadz umpamanya. Ustadz ini banyak santri, tapi yang dibunuh ini orang baik, disayang keluarganya, disayang masyarakatnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dalam dada-dada kaum muslimin ataupun orang-orang yang masuk ke dalam surga itu sudah tidak ada ghil, orang yang kita zalimi. Kembalikan hak mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang terdekat kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang disabdakan Nabi SAW akan muncul di akhir zaman. Tapi pendapat yang mengatakan umat, tapi sampai ulama ada yang mengatakan seperti itu. Saking adilnya kalimat takwa. Tapi kalimat takwa
Apabila itu hanya berlalu begitu saja, sama dengan hari-hari yang lainnya, hanya dia tidak mengatakan wahai orang besar, kalau Sulaiman itu Salman kecil. Itu dalam bahasa Arab. Umar kecil gitu maksudnya. Jadi panggil dengan sebutan ketika Amr bin As hendak menaklukkan Iskandariah Mesir, tidak takluk-takluk, kecil, ya Umar. Maka Aslam mengatakan sambil hendak menghardik wanita tua itu, maka Umar mengatakan da'uha, tinggal. Umar kemudian menangis sejadi-jadinya sampai dia kembali ke rumahnya. Begitu, maka sama halnya aku menolong kemaksiatan. Sampai-sampai Abdullah ibn Umar hakkum ri'im muslim lahu syai'un yusi fihi wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidaklah seorang muslim, tidaklah hak seorang muslim, tidak boleh dalam 2 malam berturut-turut kecuali wasiatnya sudah termaktub di sisinya. Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu Rasul, maka setiap malam aku wasiatkan untuk keluargaku, ku tulis tu wasiat itu untuk keluargaku. Dan maka orang-orang yang mungkin sakit parah, kan banyak ahli waris itu kalau tidak melaksanakan wasiat orang tuanya takut kualat tuh biasanya. Amalan yang ketiga adalah berwasiatlah dengan wasiat kebaikan. Ini yang ketiga. Kemudian yang tidak ada manusia yang tidak merasakan sakaratul maut kecuali orang. Tapi ternyata orang yang mati syahid yang keutamaannya luar biasa, yang dan ahli waris juga ketika mendengar bahwa orang miskin, jangan lagi cerita 1 miliar, untuk makan dia aja susah, membayarkan hutang orang tua dari hartanya sendiri, maka ulama mengatakan tidak wajib. Dari harta orang tua yang ditinggalkan alias harta waris. Tapi kalau tidak ada warisan yang ditinggalkan, orang anak tidak ada kewajiban membayar hutang orang tuanya dari hartanya, kecuali hanya mimbabit tabarruk, hanya sekedar ingin berbuat baik kepada orang tuanya, itu saja, tapi tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia meninggalkan harta waris, maka tidak boleh anak mengambil harta waris kalau orang tua punya hutang. Harta waris itu baik cukup ataupun tidak, bayarkan. Setelah tidak ada hutang, barulah kemudian sisa harta itulah yang dibagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Kemudian yang semampu mungkin, walaupun tidak harus banyak, setelah kematiannya. Orang yang dekat-dekat ajalnya itu perlu bersedekah yang sifatnya sedekah itu mengalir. Seperti apa sih sedekah mengalir itu? Sab'un yajri lil abdi ajruhunna min, akan terus berjalan kepada seorang hamba pahalanya hatta setelah kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qabrihi, bahkan sampai mengalir ke dalam kuburannya. Pertama, au hafara bi'ran, ataupun membuat sumur-sumur mata-mata air, au gharasa nakhlan, ataupun menanam pohon. Kita menanam pohon mangga ataupun pohon rambutan atau pohon durian atau apalah yang kemudian boleh jadi buah-buahannya entah kemudian dimakan oleh hewan-hewan atau mungkin dimakan oleh tetangga. Aubana masjidan, ataupun membangun masjid.
awarratha mushafan, ataupun mewakafkan mushaf. Pondok-pondok tahfidz Al-Quran, dia beli Al-Quran banyak-banyak, wakafkan ke pondok-pondok yang menghafal Quran. Yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang saleh yang senantiasa memintakan ampun akan dosa orang tua setelah kematiannya. Amalan-amalan yang mengalir, atau secara singkat maksudnya sedekah jariah itu adalah sedekah yang berbentuk wakaf. Harus banyak kan wakaf itu. Umpamanya nih, kita sudah banyak sakit, tak ada duit, sudah gini saja, bilang sama istrinya atau pasangannya, belikan sajadah, letakkan untuk imam masjid. Sajadah kan untuk imam masjid. Hari-hari kan imam sholat di atas sajadah. Selama sajadah itu digunakan oleh imam, maka pahalanya kan akan mengalir terus tuh. Pemain antum beli sajadah berapa? 10 kan di atas sajadah imam umpamanya kan. Itu kan wakaf juga. Ya. Atau mungkin membelikan satu sak semen untuk pembangunan masjid, dimanapun masjid yang ada, atau pesantren atau yang lainnya, itu kan bisa itu mengalir pahalanya. Al-jariyah. Kemudian yang keenam, husnudzan billahi azza wajal. Hendaklah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah azza wajal. Karena biasanya ikhwatu fiddin, orang yang dekat ajalnya umumnya anggaplah orang sakit parah, yang sakitnya itu jarang tertolong umpamanya. Menurut kebiasaan para dokter, ya standar lah itu penyakit ini. Apalagi kalau sudah diupayakan juga tidak sembuh-sembuh, ini rata-rata tidak orang-orang yang seperti ini perbanyak husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Karena setan itu lebih dekat dengan orang yang sedang sakit parah dibandingkan malaikat. Apalagi menakut-nakuti dengan kematiannya. Ini kalau penyakit kayak bapak ini rata-rata 3 hari mati. Maka bagi dia sorga pula tertutup bagi dia. Itulah ada harapan mendapatkan rahmat dan seolah-olah dia layak masuk sorga. Ketika itulah datang perasaan berbaik sangka dengan Allah. Boleh jadi kalau Allah takdirkan dia meninggal, itu pula amalan terakhir yang dia akan bawa. Berbaik sangka dengan Allah. Karena ada orang yang berburuk sangka dengan Allah. Jangan-jangan saya sudah diazab sebelum mati saya. Memang saya ini pantas masuk neraka. Akhirnya bukan bertobat saat sakit, stres dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Makanya kata para ulama, biasakan senyum dengan orang, seolah-olah kita ini tidak ada raut kesedihan, tidak ada keluhan. Entah siapapun, entah temannya, entah kerabatnya, entah apa, kalau kita lagi sakit parah itu langsung minta maaf, minta kehalalannya. Karena kita tidak tahu kita ini punya dosa sama siapa, apalagi orang sedang sakit kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir tentunya, biasanya orang yang dekat-dekat ajal seperti orang sakit itu tidak menjaga lisan. Terkadang dia tasahud. Tasahud itu apa? Menolak takdir. Kenapa aku harus seperti ini menyusahkan orang? Kenapa aku harus sakit terbaring bertahun-tahun? Setan terus membisikkan di situ. Akhirnya kemudian menolak takdir kan. Imam Ahmad sudah saya ceritakan. Imam Ahmad ini ketika sakit parah, yang kalimatu tuktab. Imam itu sebuah kalimat, yang kalimat itu akan dicatat Raqib dan Atid, baik yang mengandung yang tidak, dua kalimat yang mengandung dosa
dan kalimat yang mengandung pahala. Ada itu ijtihad beliau, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara amalan bagi orang-orang yang mendekati ajal kematiannya. Wallahu a'lam. Sampai di sini ikhwatu fillah dimuliakan Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam subhan